beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-503 ini didukung oleh para pemain Bambang Ceker sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Jana Lelung, Mas Burhan sebagai Wong Agung, Margaret sebagai Dewi Sambi, dibantu oleh Dedi dan Herman sebagai murid-murid, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam mengalir tenang. Angin dingin menyapu lereng Tengger, menerobos masuk rumah Sudra Palong melalui sela-sela dinding kayu. Jana Lelung dan Sudra Palong hampir tidak tidur. Mereka bicara sambil menunggu mayat Empu Bajil yang terbaring kaku di ruangan tengah. Kasihan sekali nasib Kakang Bajil. Akhirnya harus mati dengan cara seperti ini. Orang yang mengaku pendekar pedang naga puspa suatu saat akan kena batunya. Dia pasti pendekar yang berhati buah seperti singa. Aku heran Adi Jana Lelung. Kakang Bajil sudah mampu menguasai Aji Segara Geni tataran paling tinggi. Tapi mengapa masih juga dikalahkan? Menurut guru, tak ada pendekar paling jago di dunia ini. Di atas jago masih ada jago lagi. Mungkin juga Kakang Bajil kena dijebak dan diliciki. Iya, mungkin juga begitu. Jana Lelung, kelihatannya warna merah sudah muncul di langit timur. Fajar akan segera menyingsing. Ayo, kita siap-siap. Aku ingin melihat bagaimana sikap guru melihat kematian Kakang. Duduk di atas tikar pandan, mengelilingi jenazah Empu Bajil. Wong Agung berdiam diri sejurus lamanya. Ruangan serambi menjadi senyap, dan kesenyapan itu mendadak pecah terurai oleh suara pimpinan Padepokan Tengger yang bicara dengan tenang. Dulu, aku sudah pernah berkata pada orang ini, pada si Bajil, bekas muridku ini. Waktu itu, dia merengek-rengek minta diwecang Aji Segara Geni, tataran paling tinggi. Katanya,
untuk membalas dendam pada musuh besarnya. Lalu aku berkata padanya bahwa belum tentu dengan aji segara geni tataran paling tinggi dia mampu membunuh musuh besarnya itu. Sebab soal ajal bukan ada di tangan manusia. Dan sekarang ternyata perkataanku itu ada buktinya. Bukan musuhnya yang binasa. Justru sebaliknya, dia kembali ke padepokan Tengger tanpa kepala. Baiklah, baik. Karena memang dia bekas murid padepokan ini, maka ya, tentunya kita akan urus mayatnya bersama-sama. Baiklah. Kukira sebaiknya beberapa di antara kalian segera menyiapkan upacara penguburan. Dan ingat, perilaku bajil janganlah kalian jadikan teladan. Dia bukanlah murid yang baik. Ampun, Guru. Lalu bagaimana dengan pendekar yang mengaku bernama Arya Kamandanu itu? Bagaimana apanya, Sudrapalung? Tunggu. Coba. Apa ada di antara kalian yang merasa tidak terima atas kematian si bajil ini? Bukan tidak terima, Guru. Oh iya. Lalu apa? Rasa-rasanya orang yang bernama Arya Kamandanu itu bertindak kelewat batas. Sudrapalung. Di luar sana, bukan di sini. Di padepokan Tengger ini, banyak sekali yang berbuat sesuatu di luar batas. Mereka makan di luar batas. Mereka menumpuk harta kekayaan di luar batas. Mereka bermain perempuan di luar batas. Main judi, minum tuak, juga di luar batas. Mereka memang tidak pernah belajar membatasi diri seperti kita. Karena itu, apa yang dialami seperti si bajil ini sudah biasa, sudah jamak. Kau tidak perlu heran, Sudrapalung. Ampun, Guru. Saya masih belum bisa menerima. Menurut pendapat saya, perbuatan Arya Kamandanu itu merupakan penghinaan, merupakan tantangan. Mengapa harus begitu, Sudrapalung? Hah? Mengapa kau harus merasa terhina? Dan siapa yang telah menantangmu itu? Hah? Penghinaan itu bukan hanya ditujukan pada saya pribadi, Guru, tapi juga yang lainnya. Murid-murid padepokan Tengger semuanya. Terutama sekali Guru sendiri. Tulisan di atas frontal itu buktinya. Tulisan apa itu? Coba kau baca, Sudrapalung. Baik, Guru. Aku membawa bingkisan untuk siswa-siswa padepokan Tengger. Sayang sekali, bingkisannya sudah tidak utuh. Kepala bajil tercecer di jalan. Salamku untuk Wong Agung, Guru Jana Mahadwija, Arya Kamandanu, pendekar pedang naga puspa. Demikianlah bunyinya, Guru. Jelas bunyi tulisan di atas frontal ini dimaksudkan sebagai tantangan. Dengar, Sudrapalung. Kalaupun toh demikian, kalau kita tidak menanggapinya, kan tidak apa-apa. Kita tidak perlu merasa ditantang. Jangan mudah terpancing. Kita belajar di sini untuk menjadi orang-orang yang lebih bijak, yang mampu mengendalikan diri. Untuk itulah padepokan Tengger ini kudirikan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalian semua mempunyai kewajiban menjaga ketenangan tempat ini. Ya, kukira cukup. Sekarang, mari kita kuburkan jenazah bajil di belakang sana. Selanjutnya, kalian bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya jenazah Empu Bajil dikuburkan dengan baik di bawah pohon rindang, kurang lebih 100 langkah di belakang padepokan Tengger. Sudrapalung ikut sibuk menggali lubang kubur, sementara upacara penguburan dipimpin Wong Agung sendiri.
Malam harinya, Sudra Palong kelihatan gelisah. Murid-murid yang lain sudah tidur dalam pondoknya masing-masing. Dan seperti biasanya, padepokan Tengger diliputi kesunyian khas daerah pegunungan. Sudra Palong mendesah berat sebelum melangkah keluar pondok. Adijana Leluh, bukalah pintunya, Dit. Kakang Sudra Palong, aku ingin bicara denganmu sebentar. Apakah kau tidak keberatan? Sama sekali tidak, Kakang. Ayo, masuklah. Kita bicara di dalam saja. Sudra Palong melangkah ke dalam ruangan. Jana Lelung meraih lampu dinding, meletakkannya di dekat meja kayu, sehingga suasana menjadi lebih terang. Soal apa, Kakang? Masih soal Kakang Bajil. Bukankah persoalan itu sudah selesai? Guru mengatakan kita tidak perlu memikirkannya lagi. Kakang Bajil sudah memperoleh buah dari hasil perbuatannya sendiri. Bukan Kakang Bajil yang membuatku gelisah, tapi orang yang bernama Arya Kamandanu itu. Sudahlah, Kakang Sudra Palong. Lupakan saja. Marilah kita ikuti nasihat-nasihat guru. Tidak, Adijana Leluh. Sekalipun kita hidup di daerah terpencil seperti ini, tapi kita masih bernama manusia. Kita masih tetap seorang laki-laki. Guru berpesan agar kita tidak membuat permusuhan dengan siapapun juga. Siapa yang membuat permusuhan, Di? Kita tidak pernah kemana-mana. Setiap hari kita bekerja dengan tenang. Kita sibuk mengurusi padepokan Tengger ini sesuai petunjuk guru. Kita bahkan boleh dikatakan sekelompok orang yang ketinggalan zaman karena tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Tapi mengapa masih ada manusia yang sengaja datang mengusik ketenangan kita? Dialah yang mencari musuh, bukan kita. Orang yang mengaku dirinya sebagai pendekar pedang naga puspa itulah yang kelewat sombong, kelewat yakin akan dirinya. Kakang Sudra Palong. Sebentar, Adijana Leluh. Aku belum selesai. Dengar, Di. Aku kurang setuju dengan kebijaksanaan guru. Bagaimanapun juga, kita masih harus punya sikap. Jika ada orang yang menghina kita, merendahkan perguruan kita, melecehkan nama besar Guru Jana Mahadwija, sudah sepatutnya kita tidak terima. Kita tidak bisa tenang-tenang saja sementara ada pendekar congkak menginjakkan kakinya ke muka-muka kita. Bagaimana pendapatmu, Adijana Leluh? Terus terang, sesungguhnya aku juga merasa sangat tersinggung setelah membaca tulisan di atas rontal itu. Nadanya benar-benar menyakitkan hati. Itulah, Di. Apa Arya Kamandanu itu memiliki kesaktian seperti Batara Brahma yang sanggup menghancurkan puncak Semeru, sehingga berani lancang mengaduk-aduk ketenangan lereng Tengger? Berdebah. Tapi Kak, kita ini bagaimanapun juga masih menjadi murid yang mempunyai kewajiban tunduk pada guru. Kita tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Iya bukan? Guru kita memang hebat, Adijana Leluh. Sikap beliau kokoh bagaikan batu gunung. Tapi kadangkala justru karena sikapnya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan itu, membuat kita menjadi bingung. Sudahlah, Kakang Sudra Palong. Janganlah kita terbakar hawa nafsu seperti yang dianjurkan oleh guru. Lebih baik kita berusaha untuk mengerti maksud-maksud beliau daripada menuruti luapan hawa nafsu. Sudah 7 hari lamanya jenazah Empu Bajil dikuburkan. Suasana padepokan Tengger kelihatan tenang kembali. Para siswa mulai bekerja seperti biasanya. Ada yang membelah kayu bakar, ada yang mengisi gentong-gentong air, dan sebagian yang lain nampak sibuk menanam sayur-sayuran di tegalan. Mendadak, suasana pagi yang cerah itu menjadi gempar. Salah seorang murid berlari-lari menuruni lereng yang banyak ditanami pala pendem. Ada mayat! Ada pembunuhan! Pembunuhan! Ada pembunuhan! Murid-murid
Prajurit Padepokan Tengger berkerumun melihat mayat salah seorang rekan mereka yang bernama Jawala. Tubuh Jawala sudah kaku, dan tubuh itu tidak lengkap lagi. Tangan kanannya terkutung sampai bagian pundak. Mereka yang berkerumun segera diam ketika Sudra Palong dan Jana Lelung datang. Sudra Palong kelihatan sangat geram. Siapa yang menemukan mayat Adi Jawala ini? Saya, Kakang Sudra Palong. Mayat Adi Jawala saya temukan di sana. Dia disandarkan pada dinding tebing sebelah selatan. Apakah pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama, Kakang? Kukira demikian, Adi Jana Lelung. Lihatlah. Sudra Palong melolos selembar rontal yang terselip diikat kepala Jawala. Kemudian dengan tangan gemetar, dia membaca tulisan yang dicantumkan di sana. Aku kirim bingkisan lagi. Kali ini 2 bingkisan sekaligus. Sayang sekali. Mereka dua-duanya juga sudah tidak utuh lagi. Aku terlalu repot membawanya, sehingga kaki dan tangan mereka tercecer di jalan. Arya Kamandanu, pendekar pedang naga puspa, berdebah. Padepokan Tengger telah diinjak-injak orang. Ayo kawan-kawan, kita lapor guru. Kita harus bisa menemukan siapa pelaku keonaran ini. Sudra Palong, Jana Lelung dan teman-temannya bergegas menuju pondok kediaman guru mereka. Beberapa di antaranya berjalan sambil menggotong tubuh Jawala. Tapi ternyata Wong Agung tak ada. Pondoknya kosong. Di mana guru? Tak adakah di antara kalian melihat guru? Di ruang semedinya juga tidak ada, Kakang. Oh, biasanya di hari-hari begini beliau ikut bekerja bersama kita. Barangkali guru sedang mencari pembunuh gelap itu. Oh, lihat, itu guru. Beliau datang. Hampir bersamaan mereka menengok ke arah Wong Agung yang berjalan perlahan-lahan sambil mendukung tubuh seseorang. Wajah pimpinan Padepokan Tengger kelihatan sangat prihatin. Dia segera memparingkan tubuh salah seorang muridnya di halaman. Tubuh itu sudah kaku dan tidak lengkap lagi. Kaki kirinya terkutung habis. Adi Raja Kitri. Ya, kasihan Adi Raja Kitri. Tidak kuduga usianya begitu singkat. Tenanglah kalian semua. Baringkan 2 orang temanmu itu dan tutup mereka dengan tikar pandan. Iya, guru. Guru, bagaimana ini? Padepokan Tengger sudah diinjak-injak orang. Adi Jawala dan Raja Kitri terbunuh dengan semena-mena. Apakah kita masih akan tinggal diam? Sudra Palong, kau ini murid paling tua di sini. Mengapa justru kau yang tidak bisa mengendalikan diri? Mengapa kalah dengan adik-adikmu? Tapi guru, perbuatan Arya Kamandanu itu benar-benar tidak bisa saya terima. Saya merasa sangat terhina, guru. Kalau kau tidak terima dan merasa terhina, lalu mau apa? Ampun, guru. Kita harus mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Perintahkanlah sekarang juga agar saya mencari pembunuh licik itu, guru. Dan saya akan segera berangkat. Tidak, Sudra Palong. Perintah seperti itu tidak akan pernah kau dapatkan. Tapi guru, Sudra Palong, siapa yang menjadi guru di sini? Kau atau aku? ampun, guru. Bukan maksud saya hendak menentang guru. Sama sekali tidak. Sudah, cukup. Ingat, Sudra Palung, kalau kau tidak belajar mengendalikan dirimu dengan baik, kau tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti. Bahkan kau bisa menjadi seperti bajil. Ya, cukup. Sekarang dengar perintahku. Kalian kuburkan secara baik 2 orang teman kalian ini. Setelah itu, kalian kembali bekerja. Nanti malam kita berkumpul.
Aku tunggu di serambi rumahku. Kali ini padepokan Tengger benar-benar berkabung. Karena dua orang yang mereka kuburkan adalah sahabat-sahabat yang baik, yang selama ini hidup dan tinggal bersama mereka dalam suka dan duka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.